Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Mata kuliah Hongyaku 1 di semester ganjil 2021-2022. Oke, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di mana kita belajar untuk menerjemahkan baik langsung maupun tidak langsung dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya. Ingat ya, dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Mungkin kalian juga pernah dengar mata kuliah Hongyaku 2. Nah, di situ kita akan melakukan yang sebaliknya ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Kita akan menggunakan materi ajar berupa audio atau visual atau video ya, atau audio visual berbahasa Jepang yang berdurasi pendek ya, pendek-pendek aja lah, untuk belajar menangkap informasi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Terus mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru ya, sebenarnya baru ya, jadi baru berjalan 1 tahun kemarin ya. Senpainya itu berarti angkatan 2018 yang baru pertama kali ikut mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini tuh mata kuliah baru. Karena itu ya, kita akan sama-sama membentuk mata kuliah ini supaya jadi kesempatan belajar yang terbaik ya buat kalian dan buat saya ya. Jadi bukan buat kalian doang gitu. Terus di mata kuliah ini pembelajar diharapkan aktif dalam proses membentuk mata kuliah ini dengan mengeluarkan pendapat dan masukan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol mengenai mata kuliah ini ya. Terus targetnya, tujuannya ya, capaian yang ingin akan kita raih ya, yang kita capai adalah pertama, kita akan mampu menangkap atau menyerap informasi dari sumber berupa audio berbahasa Jepang. Ya, tapi audio video juga sebenarnya. Terus mampu mendeskripsikan ulang informasi yang ditangkap atau diserap secara tertulis. Nah, jadi nanti ada kegiatan menulis ya. Gitu. Terus menyadari perluasan makna kata atau ekspresi dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Jadi mungkin kalian juga udah paham ya bahwa ketika kita melakukan penerjemahan itu kadang ada makna yang meluas, ada yang menyempit gitu ya. Terus mampu menerjemahkan wacana dalam berbagai tema dari bahasa Jepang maksudnya ya. Jepang ke Indonesia, sorry, yang itu belum diganti. Terus mampu memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang dasar dalam proses penerjemahannya ya. Ini targetnya. Terus standar perkuliahannya, pertama kita akan menggunakan platform di bawah ini untuk melakukan perkuliahan ya. Jadi ada kelas daring di portal ya. Ada yang lihat itu nggak tentang mata kuliah ini? Ada yang bergabung ke WhatsApp lewat portal nggak? Nggak ya? Iya, saya dari portal. Dari portal ya, oke oke, makasih. Berarti ada yang lihat ya. Sip, sip. Terus kita akan gunakan Google Classroom juga ya. Terus menggunakan WhatsApp Group dan ada YouTube channel juga punya saya pribadi ya. Silakan ya kalau mau subscribe juga boleh. Ya. Terus di channel saya itu ada eh, video perkuliahan Hongyaku 1 yang dulu ya, yang tahun lalu. Jadi kalian bisa lihat aja di situ ya. Jadi bisa nyontek sebenarnya. Ya. Ya kalau dibilang nyontek juga nggak bagus sih. Ya bisa mempelajari dari kuliah ininya, sampainya ya. Terus waktu perkuliahannya ini 60 menit sesi di Zoom. Nanti kalau pakai Zoom sendiri mungkin lebih pendek sih, 45 menit kayaknya. Terus sisanya kita kan waktu kuliahnya 100 menit ya. Jadi sisanya itu saya minta kalian untuk bekerja di rumah ya, di tempat kalian masing-masing, kerja mandiri ataupun kelompok. Terus info mengenai link Zoom itu ada di portal ya. Tapi ya itu tadi, ini karena kendala seperti ini saya jadi ragu meneruskan pakai Zoom kampus ya.
Oke, terus sesi asinkron itu juga akan kita lakukan nanti bisa melalui GCR dan video di YouTube. Oh iya, terus pada dasarnya kalau absen, jadi portal itu kita gunakan untuk absen dan ngelihat nilai doang. Kalau untuk materi pembelajaran itu semua ada di GCR gitu ya. Nah, kalau ada bingung-bingung mau nanya itu lewat WhatsApp group gitu. Terus kalau mau belajar video dari video yang dulu itu ada di YouTube. Gitu. Terus ini teknis perkuliahannya ya. Jadi pertama tidak ada kata terlambat. Jadi, apa namanya? Kalau kalau apa kuliah yang saya ampu itu senang sih kalau kalian semua tepat waktu ya, tentunya itu yang diharapkan ya. Tapi kalau misalnya, aduh sensei saya lagi ini dulu, lagi apa gitu ya, jadi agak terlambat, nah itu ya silahkan nggak apa-apa. Tapi ya usahakan bisa tepat waktu gitu. Terus tidak ada kata alfa ya, tidak ada kata izin, tidak ada kata sakit. Kenapa? Karena eh, perkuliahan ini bisa kalian ikuti kapan dan di mana saja. Kalau misalnya nggak bisa hadir hari ini, aduh sensei saya sakit nih, nggak bisa datang, itu silakan menghubungi, boleh ya. Tapi ya apa namanya, ya walaupun sakit, ya nanti kan ada waktunya sembuh. Nah di saat sembuh itu sudah sehat, sudah fit lagi, bisa kalian melihat rekaman videonya di YouTube gitu ya. Eh, jadi kalian tetap bisa absen gitu ya. Jadi kalau misalnya tapi gini, tapi kan walaupun hari ini sakit gitu ya, misalnya nggak ikut nih Zoom-nya, tapi ya tetap harus absen ya, silakan absen aja nggak apa-apa. Sorry. Tapi apa ya, bukan konsekuensi, tetap kewajiban belajarnya tidak hilang. Ya tetap mengikuti. Silakan kalau tidak bisa ikut Zoom tidak apa-apa, lihat aja rekaman videonya di YouTube gitu. Dan kalian bisa menyatakan bahwa diri kalian tuh hadir di perkuliahan dengan absen. Nah, tapi kalau absen itu kan harus ada waktunya ya, jadi silakan kalian manage sendiri aja. Terus kalau berhalangan itu seperti yang tadi saya bilang nggak apa-apa, silakan berkomunikasi aja, mau japri di grup juga boleh. Tapi ya nggak usah sebutin alasannya. Ya sedikit nggak apa-apa sih, saya nggak bisa ikut karena sakit, ya udah gitu doang, nggak usah dijabarin gitu. Suatu hari saya memakan makanan yang basi sensei, terus setelah itu saya merasa perut saya sakit. Setelah itu setelah didiagnosis, nah jangan ditulis panjang-panjang ya, maksudnya ya udah eh, kalau misalnya apa sakit ya udah sakit gitu ya udah, nggak usah panjang-panjang. Terus kalau saya nggak bisa hadir di perkuliahan akan ada biasanya sih tugas ya. Oke, terus saya minta mahasiswa juga harus memperhatikan materi perkuliahan minimal sehari sebelum hari perkuliahan. Tapi hari ini kayaknya saya telat dan itu nggak apa-apa sih. Terus kalau ada yang bingung-bingung, silakan kalian bisa hubungi di 0813 bla 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 gitu ya. Lewat apa aja dah. Terus kapan aja boleh ya, silakan. Eh, Misalnya jam 3 pagi merasa resah gitu ya dengan perkuliahan, silakan WA aja, dikirim aja, tapi belum tentu saya langsung balas ya, gitu. Gak apa-apa. Terus siapa tahu saya kalau kalau kadang ada sih mahasiswa yang nggak nyebutin nama juga saya udah tahu gitu, udah kenal ya. Tapi kadang ada juga yang jarang ngobrol ya. Eh, itu ya minimal kasih tahulah nama di kelas mana gitu ya. Terus ini standar penilaiannya ya seperti biasa sih, standar yang sama dengan kuliah yang lain, absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Terus untuk nilai absensi ini yang paling kadang udah ya saya kasih tahu, tapi tetap aja ada gitu mahasiswa yang apa namanya lengah gitu ya.
lupa absen gitu. Nah, kalau udah lupa absen itu kadang ya susah diperbaiki. Jadi kita harus kerjasama supaya apa namanya eh, bisa absensinya nggak bermasalah gitu. Misalnya eh, nggak hadir di Zoom-nya, tapi merasa bersalah gitu ngisi absen gitu. Nggak usah ngerasa gitu, santai aja. Silakan isi kalau nggak ikut sesi Zoom hari di silakan isi absen di hari kuliahnya. Nanti setelah itu lihat video rekamannya gitu aja. Nggak usah dipusingin gitu. Terus apa lagi? Selama mahasiswa berusaha sendiri, tidak mungkin tidak lulus dalam kuliah ini ya. Jadi apa namanya? Tahun kemarin juga lulus semua sih. Ya, terus kalau ada anomali, anomali itu ada yang tahu apa? Anomali, bukan nama kafe, bukan. Anomali. Janggal, Sensei. Iya, jungle, Di luar. jungle. Kalau di jungle kita akan ngobrol, ya. Terus kita kan sama-sama menilai ya. Aku menilai kamu, kamu menilai aku gitu kan. Nah, marilah kita melakukan proses penilaian itu secara objektif gitu, ya. Insya Allah saya baper. Kalau nggak baper gimana ngajarnya? Saya ngajarnya soalnya dari dalam hati, sorry. Jadi harus baper, bawa perasaan gitu. Kalau nggak baper susah. Maksudnya baper in a good way ya. Maksudnya yang nggak aneh-aneh bapernya ya. Silakan kalian juga bisa baper ya. Tapi dalam penilaian mari kita sama-sama menilai secara objektif ya. Nanti kalian kan bisa nulis eh, penilaian terhadap saya kan ya di angket ya di akhir perkuliahan, di akhir kalau udah UAS gitu. Silakan bisa menulis apapun yang kalian pikirkan, tapi ya jangan yang menimbulkan fitnah gitu ya. Jangan yang kayak misalnya contohnya ini nih, ada saya beberapa yang saya pernah ditulisi seperti ini. Mari kita berusaha memanusiakan manusia lain semaksimal mungkin ya. Kalau atasan saya baca ini kan jadi bertanya atasan saya, Pak Hari ini memperlakukan mahasiswa seperti apa gitu kan. Padahal saya normal aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh, nggak kasih tugas segambreng, tugasnya banyak, deadline-nya besok gitu ya, nggak pernah kayak gitu. Jadi marilah kita saling menilai secara objektif, jangan yang bisa menimbulkan apa ya fitnah gitu ya. Terus kok absensi 40%? Nah ini yang dulu sih ya. Dulu tuh saya pernah mencoba untuk mengganti persentasenya, persentase nilainya ya. Kan kalau absen kan 10% ya. Dulu saya ganti 40%. Nah, ini dulu kayaknya ada mahasiswa yang nggak suka, tapi nggak ngomong ke saya gitu. Nah, jadi kalau nyimpen yang begituan kan ya nggak bagus ya. Saya kalau ada yang nggak saya istilahnya yang nggak sreg dengan saya itu pasti saya ngomong apa adanya. Dan itu juga berlaku buat kalian ya. Jangan sampai karena takut dimarahin gitu ya. Kalau dimarahin itu ya, kalau misalnya apa namanya, itu kadang resiko. Tapi ya bukan berarti saya suka marah-marah ya, walaupun visualnya begini ya, tapi insya Allah apa namanya masih bisa ngobrol gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan langsung ngobrol. Saya nggak suka sama cara ngajarnya sensei misalnya. Nah, apa namanya silakan disampaikan supaya jadi nggak ngomong di belakang gitu loh. Saya juga nggak akan ngomongin kalian di belakang. Itu tuh si Alif tuh dia gondrong misalnya. Nggak mungkin saya ngomongin gitu. Ya, insya Allah kalaupun ngomongin kalian ya dalam artian pekerjaan ya, maksudnya apa namanya, misalnya ditanya performance-nya di kelas kayak gimana? Oh, si Alif dia gondrong di kelas misalnya. Ya, sorry ya Alif ya jadi ini contoh. Ya, oke. Jadi insya Allah seperti itu ya. Eh, maksudnya saya berusaha nggak akan ngomongin kalian di belakang. Kalau ada yang nggak suka apa nih? Bukan. Sorry, kaget. Jadi kalau ada kalian merasa ada yang nggak sreg di pertengahan, eh,
Why? Aduh. Recording Kenapa in ya? progress. Kayaknya tiba-tiba ditutup Sensei. Mundur lagi. Lagi ngajar gini Mau tiba-tiba ditutup mundur Sensei. lagi. Oh gini. Halo Kayaknya ya Seva Sensei. ada yang ini deh, ada yang nutup nih co-hostnya nih. Aduh. Tiba Tertutup Aduh. ya. Tutup sama ya. Kita juga tiba-tiba keluar itu ya. Tiba-tiba langsung begini lagi nerangin. Ini saya juga lagi hilang. Aduh. Aduh, gimana nih? Gak apa-apa. Lanjut lagi. Kita masuk sendiri aja. Yang juaria sensei masuk ke juaria sensei sendiri nggak bisa kalau Nggak ada. kita doang yang bisa. breakout room-nya kagak ada Sensei. Kita tutup. Tulisan breakout room-nya nggak ada ini. Kita doang yang bisa. Yang co-host doang. Ini gimana? Ya. Terus ya. Jadi tolong yang mata kuliah saya ditambahkan tulisan nama dosennya juga supaya nanti Ya Allah. ketika di breakout room lagi nggak ketuker minasan. Minasan ganti nama lagi, nama dosen dan nama kalian ya. Iya, nama dosen jangan sampai lupa minasan. Nama dosennya dan nama. Kemarin saya juga kejadian gitu. Ya, So refreshing. Iya, nyebelin banget ya. Aduh. Oke, sorry, saya menghilang tadi ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai menghilang ya. Oke, ya jadi kalau ada hal-hal yang bikin kalian nggak enak di perkuliahan itu ngomong di pertengahan supaya nggak ngomong di belakang gitu, diangket. Tahu-tahu saya istilahnya ditusuk dari belakang. Nah, saya juga nggak akan menusuk kalian dari belakang gitu ya. Jadi mohon kita harus bekerja sama gitu ya. Terus kalau ada dibutuhkan kesepakatan lain yang dibutuhkan, nah kita akan ngobrol di kelas ya. Keputusan akan diambil bersama-sama. Ya. Oke, terus nah ini kalian itu sudah belajar dasar-dasar proses penerjemahan di perkuliahan Nihongo Indonesia Nihongyaku di semester ganjil dan Indonesia Go Nihongo Nihongyaku di semester genap. Nah, mana yang paling sulit menurut kalian? Tochi desu ka? Kira-kira yang udah kalian alamin. Dari Indonesia ke Jepang sih Sensei. Iya, Sensei. Indonesia ke Jepang. Oke. Jepang ke Indonesia Sensei. Indonesia ke Jepang. Indonesia ke Jepang atau kita Oke. Biasa apa? Yang paling susah berarti dari Indonesia ke Jepang gitu ya. betul Sensei. Tapi tadi ada yang bilang Iya, Sensei. dari Jepang ke Indonesia. Saya Sensei. Kenapa tuh bisa Hadiah begitu? mah. Fajrul Rahman, kenapa bisa begitu? Apa sih kosakata saya sepertinya ada kekurangan kosakata dalam bahasa Indonesia saya. Oh, jadi ada masalah sama bahasa Indonesianya. Oke. Ibu saya guru bahasa Inggris sering bilang jika ingin berbahasa yang baik maka bahasa ibunya harus baik juga. Mungkin bahasa ibu saya kurang baik. Oke, iya, tapi memang mungkin ada seperti itu ya. Mungkin tapi ya kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu kita. Memang ada sih kondisi kayak gitu ya. Justru bahasa silakan. Saya nggak punya bahasa ibu sendiri gitu. Nah, loh. Maksudnya karena saya ya dibilang orang half ya. Jadi bahasa Jepang juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa, tapi ya setengah-setengah juga gitu. Jadi otak dalam mikir itu pakai bahasa kecampur, jadi nggak stabil gitu saya. Tapi kejiwaan stabil kan? Ya, kejiwaannya. itu yang pertama saya konfirmasikan dulu ya. Siapa tahu nggak stabil juga. Bercanda, sorry ya. Ya, berarti yang dialami sama Teruki itu ya namanya bilingualism ya. Mungkin kalian bisa pelajari itu di sosiolinguistik, ada juga sih. Sip, nanti mungkin kita bisa dengar ceritanya Teruki ya, perasaannya bagaimana tuh. Dalam kepalanya apa yang terjadi ya, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa dengerin ceritanya. Ya, jadi masing-masing orang punya masalahnya sendiri ya. Ada yang Fajrul Rahman itu saya lebih susah
dari Jepang ke Indonesia, tapi ada juga teman-temannya yang mungkin yang paling banyak ya, justru yang susah itu dari Indonesia ke Jepang gitu ya. Nah, itu kenapa begitu? Kira-kira apa ya? Nggak tahu sensei, mungkin karena terbiasa ngeliat tulisan Jepang mungkin sensei. Oke, ya, makasih Alif. Ada lagi yang lain? Nah, kalau saya sih ya bangun tidur saya langsung lihat HP, baunya bau Jepang, mau tidur lagi baunya bau Jepang. Maksudnya gimana tuh bau Jepang? Jadi saya bangun tidur lagi itu kerjaannya buka YouTube bahasa Jepang semua itu. I see. Jadi banyak menyerap input ya. Mm-mm. Oke, sip. Makasih Fajrul. Nah, kalau yang lain gimana? Ayo dong ngobrol dong. Apa tadi pertanyaannya, Sensei? Pertanyaannya adalah apa tadi? Lebih sulit yang mana penerjemahan? Proses penerjemahan apakah dari Indonesia ke Jepang atau Jepang ke Indonesia gitu? Iya, dari Indonesia ke Jepang, Sensei. Soalnya kadang-kadang kayak kalau ngeliat tulisan Jepang gitu kayak ngerti langsung di otak, terus tinggal diganti jadi bahasa Indonesia kan. Cuman kalau dari bahasa Indonesia ke Jepang nggak nyambung otaknya kan. Oke. Sip, terima kasih. Saya bicara dengan Prati. Tiwi, Sensei. Tiwi ya, Tiwi, makasih Tiwi. Ya, ada lagi yang mau ngobrol? Silahkan ngobrol dong. Supaya nggak ngantuk. Ayo. Ada yang punya pikiran lain? Kalau sama juga nggak apa-apa sih. Sama sih sama Tiwi gitu. Saya merasakan hal yang sama dengan Tiwi. Itu juga boleh ngomong kayak gitu ya. Ya kebiasaan itu sensei. Kenapa? Saya kebiasaan juga ya karena udah belajar bahasa Jepang ya sama semester ini. Itu kayak dari Indonesia ke Jepang tuh jadi kayak lupa gitu. Tahunya Indonesia, jadinya Jepang ke Indonesia. Oke. Kalau misalnya bisa dibalik. Oke. Iya, terus kayak takut salah gitu loh, Sensei. Takut salah, oke. Ya, dilema juga sih ya kalau di kuliah itu ya. Kata dosen, ya kamu apa adanya, tapi dosen nggak nerima apa adanya. Mari tersesat bersama saya. Ya, oke. Ada yang lain? Silakan ngobrol, boleh lah. Ngobrol apa aja lah. Nggak biasa bumpo Jepang soalnya Sensei. Ya, terima kasih, kayak nggak kusang. Ya betul ya, jadi karena ya bahasa Jepang itu bahasa yang sedang kita pelajari sekarang gitu ya. Jadi ada keterbatasan begitu, ya nggak? Ya. Oke, sip. Makasih ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Oke, nah cara belajar di perkuliahan ini ya, ini saya jelaskan ya. Kita akan seperti yang tadi saya bilang belajar penerjemahan langsung dan tidak langsung. Oke. Maksudnya penerjemahan langsung dan tidak langsung itu, kalau tidak langsung itu maksudnya nerjemahin wacana ya, kayak tulisan ya. Jadi lebih ke hongyaku. Nah, kalau yang penerjemahan langsung dalam hal ini adalah tsuyaku atau menerjemahkan misalnya orang lagi ngomong kita terjemahin. Nah, itu terjemahan langsung maksud saya begitu. Ya. Oke. Sip. Terus nanti materinya itu di awal itu adalah berupa file audio berbahasa Jepang ya, durasinya pendek. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar menangkap informasi dan menerjemahkannya. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah pertama mendengarkan. Ya. Mendengarkan dulu sampai selesai ya. Terus setelah itu kalian menuliskan apa yang kalian tangkap dari hasil mendengarkan tadi. Ya. Itu tentunya susah kan ya. Misalnya kan udah lewat tuh audionya. Jadi bukan dengerin, pause dulu, saya catat dulu, bukan. Jadi dengerin dulu sampai selesai ya. Baru nulis apa yang kita ingat tadi gitu. Sampai sini bisa paham nggak? Bisa ya. Nah, terus Jadi tangkap informasinya dulu, Sensei. Betul. Jadi dengerin dulu sampai selesai ya audionya.
Terus setelah itu baru kita menuliskan apa yang kita ingat gitu. Oh, tadi ada kata-kata ini. Oh, tadi ada kata-kata ini gitu ya. Nah, itu diulang beberapa kali ya. Tapi bukan berarti harus sampai semua wacananya tertulis ya. Bukan. Nah, kalau misalnya selama proses itu ya, misalnya kalian ulangi 3 kali, 4 kali gitu ya. Terus abis itu udah merasa stres misalnya ya. Merasa ada benih-benih dendam kepada saya misalnya. Nah, itu segera hentikan. Ya, supaya nggak kesel sama saya. Jadi jangan sampai kesel sama saya. Nanti kalau udah capek ya, waduh udah susah nih, udah 4 kali dengar nggak bisa ketangkep. Nah, di saat itu boleh kalian mendengarkan sambil apa ya, menulis sambil menghentikan audionya itu, di pause dulu gitu ya, ditulis, dicatat. Habis itu dinyalain lagi, ditangkap, di pause lagi, dicatat kayak gitu. Sampai wacananya sudah tertulis semua. Kira-kira paham prosesnya? Paham, Sensei. Paham ya? Nah, baru setelah wacananya selesai tertulis semua, baru kalian menerjemahkan wacana itu. Begitu nanti akan mendapatkan, kita akan ngobrol tentang hasil terjemahannya gitu ya. Oke. Nah, usahakan ya tadi ya, usahakan bisa menulis dengan proses tadi, mendengarkan dulu sampai selesai, terus tulis. Mendengarkan dulu sampai selesai, terus tulis. Itu bisa beberapa kali, nggak apa-apa. Tapi prosesnya kayak tadi, mendengarkan dulu sampai selesai, baru tulis. Itu kalau bisa sampai wacana itu sekitar 80-90%. Itu idealnya. Tapi kalau di tengah-tengah udah nggak kuat ya, nah silakan jangan sampai ada tadi kesel ke saya gitu, ini hari Sensei ngasih tugasnya kayak gini amat, susah banget. Ya, gue sumpahin dah itu biar kaya tuh misalnya. Ya jangan sampai ada perasaan seperti itu ya. Saya juga nggak mau membebani kalian ya dengan cara belajar yang apa maksudnya ya, saya pengen kalian juga menikmati prosesnya gitu ya. Terus kelengkapan tulisan misalnya ada yang kurang-kurang gitu ya, itu ya nggak apa-apa, itu bukan patokan penilaian ya, santai aja. Nah, silakan kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri. Misalnya di tugas pertama cuman kuat sampai ya 3 kali dengerin doang udah nyerah saya Sensei gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi di kesempatan berikutnya cobalah ya, di-push lagi. Kita apa namanya, coba apa namanya, coba lagi ya, dilebihkan gitu ya, di usahanya dimaksimalkan lagi gitu. Nah, tadi seperti yang saya sudah bilang ya, kalau sudah maksimal silakan bisa tulis wacana dengan mempause putaran audionya tadi ya. Terus terjemahkan, nanti submit hasilnya di lewat GCR ya. Nanti saya akan menerbitkan apa namanya, posting tugas untuk satu audio itu satu tugas, itu nanti ada di GCR-nya ya. Sensei, maaf Sensei. Ya, silakan. Saya Zahra sama Nadia sama Wahira sama Salsa izin. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Oke, soalnya terima kasih Sensei. Ya, sip. Ya, oke. Terus nah kita akan coba belajar seperti tadi itu setengah semester pertama, berarti sampai UTS ya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan review ya, apa yang kalian bisa pelajari di situ, apa manfaat yang kalian dapatkan ya di setengah semester pertama. Terus nanti kita akan putuskan pola belajar selanjutnya setelah UTS tadi gitu ya. Terus kalian bisa bebas mengungkapkan pendapat, perasaan kalian tentang apapun yang terkait dengan mata kuliah ini ya, jangan dipendam ya. Silakan, boleh bebas. Yang baru belajar sama saya siapa aja? Banyak ya? Saya Sensei. Oke, iya. Sensei. Ya, oke, sip. Kita ya, silakan kalian boleh apapun bisa menyampaikan ya. Tanpa ada saya juga bukan tipe yang suka malah justru pengen dengar ya pendapat kalian ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini
saya mengutamakan dalam perkuliahan, setiap perkuliahan ya, mengutamakan prosesnya ya. Jadi apa namanya, bukan hasilnya. Jadi bukan mencari terjemahan yang ideal itu seperti apa, ya itu juga perlu sih, tapi bukan segalanya ya. Jadi prosesnya ya, gimana kalian menghasilkan output. Terus kita sama-sama ngobrol sambil apa namanya, saling memberikan feedback, dan berdasarkan itu kita introspeksi sama-sama. Gitu. Terus kita bisa bertengkar di kelas ini tanpa ada pengaruh ke nilai akhir. Jadi mau berantem sama saya boleh, nggak apa-apa. Kalian marah-marah aja nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan ya. Ngeliat muka sensi itu kesel banget saya. Jadi pengen makan misalnya. Ya, silakan nggak apa-apa. Tapi ya saya nggak akan apa namanya, menekan kalian dengan awas lu ntar nilai lu gua jadiin A lu gitu misalnya. Ya, nggak akan ada kayak gitu ya, silakan boleh bebas. Mau sambil makan, sambil ngopi, silakan. Asal ya kita sama-sama belajar gitu aja. Terus posisi saya itu sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya sumber pengetahuan di sini ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Saya juga belajar ya. Saya tidak akan melarang kalian menggunakan aplikasi translator kayak Google Translate atau Deep Translator atau apalagi, ada lagi nggak yang lain? Ada ya yang lain? Saya belum tahu sih, saya tahunya 2 itu doang. Saya tidak akan melarang ya, tapi akan cerewet ya. Cerewet itu ngasih tahu ya, mengajak. Udahlah, hentikanlah, jangan pakai itulah. Ya, mengajak kalian untuk hijrah. Supaya tidak menggunakan Google Translate ya. Karena ya kalau pakai Google Translate kalian tuh ya nggak mikir gitu. Cuman hasilnya aja keluar gitu. Oh hey, gue udah nerjemahin ini. Enggak. Yang nerjemahin itu mesinnya, bukan kalian gitu ya. Tapi kan ya namanya kita ini ya, mahasiswa pasti punya insecurity ya. Wah, nanti gimana dong kalau saya ngeluarin bahasa Jepang saya apa adanya, pasti kan nanti ada harapan ya dari dosennya itu, mengharapkan mahasiswanya itu bisa menghasilkan bahasa Jepang yang mewah gitu, yang keren gitu ya. Ada memang ya, harapan itu selalu ada ya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menerima bahasa Jepang kalian apa adanya. Silakan keluarkan aja yang apa adanya lah ya. Nanti dari situ kita belajar bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Mengembangkan diri itu susah karena harus mempush ya. Kalau kayak niup balon itu kan mengembangkan balon, literally mengembang ya. Nah itu kan butuh tenaga ya, baik kita yang meniup ataupun si balon itu gitu. Si balon itu juga kan apa namanya, dia tuh ini apa, aduh gitu, semakin ditiup gitu semakin gede gitu, semakin mungkin kulit-kulitnya merenggang gitu ya, jadi sakit gitu ya. Sama yang niup juga gitu susah gitu ya. Susah, dua-duanya itu mengalami kesulitan ya. Tapi ya kita sama-sama ngerjain ya. Nanti kalau balonnya dalam hal ini kalian ya merasa udah sensei nanti dulu, ntar dulu nih. Aduh gitu misalnya ya, bilang aja ya. Nanti saya niupnya berhenti gitu. Analoginya pakai niup balon ya. Nyambung gak sih? Semoga nyambung. Tapi kayaknya sama sih. Kira-kira gitu. Terus saya memahami bahwa setiap pembelajar itu apa ya, punya masing-masing itu punya kalian tuh beda. Iyalah. Tapi maksudnya dalam hal belajar ya, itu waktunya belajarnya sama gitu dari 2019 ya. Tapi kan setelah sampai di tahun ini, masing-masing punya pencapaian yang berbeda, ya enggak? Ya, kita masing-masing kalian berangkat dari 2019 ya, masuk ke sini dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan perasaan yang berbeda-beda, dengan motivasi yang berbeda-beda. Jadi itu akan berpengaruh ke hasil capaiannya. Ya, misalnya masuk karena disuruh orang tua, ada nggak yang kayak gitu? Semoga nggak ada. Ada nggak?
Saya masuk jurusan ini karena disuruh orang tua, sensei, ada nggak yang kayak gitu? Bukan mau marahin, bukan. Saya bukan salah, bukan sebuah kesalahan juga sih. Nggak ada ya? Ada ya? Semoga sih nggak ada ya. Itu kasihan kalau gitu ya, kalau ada. Ya, kalau kalau memang punya minat sih itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak punya minat tapi disuruh dipaksa gitu tuh kasihan banget sih. Ya, hal yang dinilai dalam mata kuliah ini ya, seperti yang sudah tertulis, itu adalah semangat kalian dalam berusaha dan berproses gitu ya. Prosesnya yang saya lihat. Jadi bukan apa namanya, bukan hasilnya. Hasilnya gimana, terjemahannya udah oke belum? Bukan. Saya juga nggak tahu terjemahannya yang baik itu seperti apa. Ya, kita sama-sama lah menilai, sama-sama membicarakan gitu ya. Terus capaian kemampuan bahasa Jepang nanti setelah lulus mata kuliah ini kalian jadi bisa nerjemahin, itu juga merupakan hal yang penting ya. Tapi ya bukan segalanya. Terus benar salahnya terjemahan juga itu kan relatif ya. Kadang saya bilangnya sih bukan salah atau benar ya, tapi resikonya sejauh mana nih? Resiko dari sebuah terjemahan itu kan ada resikonya ya, resiko disalahpahami ya. Jadi, nah itu kita menilai kira-kira akan ada resiko disalahpahami nggak nih? Gitu. Ya, terus, nah kelas ini milik bersama. Mari kita wujudkan lingkungan belajar yang asoy dan bisa capai target gitu ya. Kalau kalian merasa saya kayaknya nggak mampu gitu ya, itu bukan masalah, tapi akan jadi masalah kalau kalian tidak melakukan apa-apa gitu. Terus kalian juga bisa berekspresi dengan bebas ya. Terus ini juga tadi saya udah bilang saya akan baper, tapi ya dengan apa namanya, nggak yang aneh-aneh gitu. Kalian mau berekspresi bebas, mau pakai kostum waktu apa sesi Zoom gini silakan boleh. Mau pakai sarung juga boleh. Oke, terus makan minum nggak dilarang, silakan lah. Terus berdayakanlah kemampuan bahasa Jepang yang kalian punya. Nggak perlu menghasilkan, nggak perlu apa ya, nggak ada tuntutan gitu. Ya menuntut sih, pengen sih ya lebih baik gitu ya. Tapi ya bukan segalanya. Silakan. Kalian dari mana startnya, dari situ kita mulai supaya kalian bisa jadi lebih baik. Terus seperti yang tadi saya bilang, Google Translate itu tidak membantu ya, bukan solusi. Tapi saya tidak akan melarang. Kenapa begitu? Karena keputusan saya menggunakan Google Translate atau tidak itu ada di diri kalian. Ya, keputusan itu harus kalian buat sendiri. Nggak bisa atas instruksi saya. Kenapa begitu? Karena membuat keputusan dalam proses pembelajaran itu adalah hal yang paling penting. Ketika kalian menyerahkan keputusan itu, ketika kalian menyerahkan pengambilan keputusan kepada dosen, kepada guru, kepada siapa, itu menurut saya itu susah untuk dapat kemajuan gitu. Kalian harus ngambil keputusan sendiri. Ya, gitu. Itu penting banget. Jadi saya nggak akan melarang kalian pakai Google Translate, tapi akan cerewet. Ya, akan bilang kayak gini terus gitu. Terus silakan saling membantu, tapi dengan cara yang elegan lah ya. Membantu temennya boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ketika kalian membantu, memberitahu nih caranya gini loh, gitu. Itu sebuah proses pembelajaran yang lebih berkualitas menurut saya. Ya, silakan bisa saling membantu dalam hal yang dalam konteks yang positif dan saling membangun ya. Terus ya ini kita, saya yang ada di sini, kalian yang ada di sana itu masing-masing punya kekhawatiran masing-masing ya. Saya punya kekhawatiran itu ketika apa ya? Jadi saya khawatir kalian itu tidak belajar dengan benar gitu. Ya. Terus kalian juga khawatir ya. Misalnya apa ya?
belajar sendiri nih, tapi hasilnya nggak maksimal. Tapi belajar sendiri. Ketika hasilnya itu disampaikan kepada dosen, misalnya kepada pengajar ya, pengajarnya kecewa, kok kamu cuma bisa begini doang? Nah, pasti punya kekhawatiran kayak gitu. Ya, saya pikir semua punya ya. Kayaknya banyak yang ngerasa gitu. Terus masing-masing tuh melakukan usaha supaya bisa meminimalisir kekhawatirannya, ya kan? Nah, misalnya yang udah berusaha maksimal tapi hasilnya nggak bagus, gimana caranya supaya ini jadi bagus nih gitu. Tanya sama temen, pap dong, pap gitu. Pap jawabannya gitu maksudnya ya. Terus dengan itu dia mengubah ya hasil yang dia sebenarnya sudah capai sendiri, diubah supaya ketika disampaikan ke pengajarnya itu, oh kamu bagus nih. Jadi kekhawatiran dimarahin itu jadi minim gitu. Demikian juga pengajar juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi supaya memastikan kalian tuh belajar dengan baik ya. Kadang ya kita tuh membatasi gerak-gerak kalian gitu ya, supaya tidak melenceng dari jalur gitu. Banyak yang dilakukan. Misalnya ada yang bilang membatasi waktu pengerjaan tugas misalnya, atau membatasi pengerjaan ujian misalnya 1 jam doang misalnya, habis itu saya tutup ya gitu misalnya. Ada yang begitu membatasi ya supaya memastikan kalian belajar dengan baik gitu. Ya. Ya, sejauh saya mengajar ini ya, maksudnya sejauh saya bekerja di sini ya, ada yang bisa memenuhi harapan, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Terus saya agak ribet sih di bagian ini ya. Tapi ya intinya saya mengerti keresahan kalian gitu ya. Saya juga punya keresahan. Ya. Jadi kita saling menyampaikan gitu ya, bahwa saya punya keresahan nih, saya punya kekhawatiran kayak gini gitu ya. Di mata kuliah ini kalian bisa bebas menyampaikan kekhawatiran kalian. Demikian juga saya pasti sampaikan. Kita saling menjaga lah ya, saling menjaga supaya kita tuh nggak seuzon gitu. Kadang kan sulit mengontrol pikiran kita supaya tidak berburuk sangka, ya enggak? Itu yang paling susah. Ya, jadi kita saling menjaga supaya kita nggak dipikir yang jelek-jelek gitu. Ya, saling menjaga seperti itu. Terus ini target saya pribadi ya. Saya pengen mewujudkan mata kuliah yang seperti ini ya. Yang pertama itu mempermudah komunikasi ya antara dosen dengan mahasiswa. Itu saya berusaha sekali itu. Terus yang kedua ini adalah meningkatkan atau memperbanyak kesempatan di mana kalian tuh bisa bekerja sama gitu. Saling membantu gitu ya, bekerja sama. Terus kuliah yang proses pembelajaran yang baik adalah metode yang digunakan itu membuat pembelajarnya itu aktif gitu ya. Saya pengen tahu ini gitu misalnya. Terus yang keempat itu adalah pemberian feedback yang cepat. Itu juga saya usahakan bisa cepat ya. Terus yang nomor 5 itu memahami bahwa dalam melakukan proses pembelajaran itu perlu waktu. Ya, jadi bukan berarti sekarang saya kasih tahu besok jadi gitu. Enggak. Saya paham itu bahwa kalian juga perlu waktu. Ya, insya Allah saya udah memahami ini. Terus gakse ni takai kita style. Jadi dosen itu harus menyampaikan bahwa saya punya harapan yang tinggi terhadap kalian ya. Saya tahu kalian pasti bisa. Lalu nomor 7 terakhir, Tayona Saino to Gakushu Hoho Sonchosuru. Jadi saya juga menghormati bahwa kalian punya macam-macam cara belajar ya, dan itu saya akan menghargai itu ya. Seperti itu.
Terus nah ini adalah ada yang bisa jelasin ini? Kalau sekali lihat gitu, sekilas kira-kira apa tuh? Menunjukkan apa? Silakan. Proses apa tuh? Maksudnya apa nih piramida ini? Ada yang tahu? Menunjukkan keaktifan seorang mahasiswa. Berarti kalau aktif maksudnya apa tuh? Tingkat pencapaian tertingginya itu kan persenannya paling bawah berarti ya Sensei. Jadi mungkin tingkat tertinggi seseorang dalam apa sih keantusiasan orang dalam belajar mungkin adalah saling membantu satu sama lain. Oke, sip. Makasih. Yang lain mungkin mau berpendapat ini menjelaskan apa gitu? Dari tadi saya ngomong mulu, gantian. Yang gampang aja, nggak usah susah-susah. Pakai bahasa sendiri aja. Ada yang bisa jelasin? Maksudnya bukan jelasin, kasih tahu pendapat kalian aja gitu. Silakan. Apa itu? Kan ada lecture, reading, audiovisual, demonstration, discussion, practice doing, teach others. Maksudnya apa? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Mungkin apa ya, kalau yang bagian atas ketiga itu lebih ke teori atau yang kita belajar basicnya, sedangkan mulai semakin ke bawah tuh langsung ke praktiknya gitu ya. Oke. Sip, makasih Teruki. Nah dari situ apa yang membedakannya gitu? Kalau atas kan itu lebih ke ini ya, lebih mendengarkan gitu ya. Kalau bawah itu justru ngajarin orang gitu. Apa yang berbeda dari proses-proses itu? Kalau lecture sama reading itu kan lebih ke individual. Jadi apa kita tuh kayak cuma sendiri gitu, nggak terbuka sama orang lain, nggak bisa bertukar pikiran sama orang lain. Kalau teach others sama apa kayak diskusi sama orang itu kita jadi ada ini apa, jadi bisa buka pikiran, bertukar pikiran sama orang lain. Jadi wawasan kita begitu, wawasan kita jadi luas. Oke, sip, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Sensei. Ya, silakan. Mungkin bisa jadi yang 90% itu kan teach other, berarti mengajari yang lain. Jadi yang kesimpulan saya sih mungkin kalau kita mengajari orang lain dan kita diskusi dan bertukar pikiran, juga latihan menggunakan apa yang sudah kita pelajarin, itu kalau misalnya kita mengajari orang lain itu sama saja kita mengajarkan kepada diri kita sendiri hal tersebut. Oke. Sip, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Oke. Ayo dong, ngobrol dong. Makan siangnya apa kalian? Menu hari ini? Ada yang belum makan ya? Kerang hijau, Sensei. Kerang hijau? Kerang hijau itu apa sih? Itu kerang yang warna hijau gitu ya? Udang sama ayam dicabain Sensei. Kerang hijau saus Padang. Mewah. Sosis. Kalau saya apa tadi ya? Saya telur ceplok 3, terus ada edamamenya di atas, terus ada tomat saya potong jadi 2, sama nasi, udah. Kata istri saya nanti kamu bisulan gitu. Bener nggak sih? Makan telur kebanyakan. Oke, ada lagi yang mau cerita tentang ini? Ya, jadi makasih tadi ya sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi ya betul begitu ya. Jadi kalau kita itu dalam proses belajar ya, kita itu intinya kalau ke atas itu kan lebih ke auditori, ke pendengaran aja ya. Itu tingkat pencapaiannya itu katanya nggak begitu tinggi gitu.
Ya. Nah, beda ketika kita melakukan hal yang lebih aktif gitu ya, seperti ini nih, seperti diskusi, seperti berlatih menggunakan apa yang kita pelajari, atau bahkan bisa mengajari orang lain. Nah, itu katanya capaian belajarnya itu jauh lebih tinggi. Sama kayak itu, misalnya kalian belajar masak nih, kalian dengerin cara memasak soto ayam misalnya. Pertama, kita masukkan ini ayamnya. Ayamnya jangan lupa dipotong dulu, misalnya. Bedanya dengan ketika kalian melakukannya sendiri gitu. Misalnya sambil dengerin, terus bahan-bahannya udah ada, terus sambil mempraktekkan. Nah, itu tingkat pencapaiannya itu pasti beda. Ya kan? Sama kayak kalau kalian main game misalnya. Ngelihat kalau zaman dulu tuh ada walkthrough, kayak apa sih, kayak panduan gitu, misalnya kalau masuk ke sini nanti dapat bonus loh misalnya, terus dikasih tahu gitu ya. Sama ketika kalian menjalani gamenya sendiri gitu, itu pasti beda pencapaiannya. Sama kayak saya sekarang sedang belajar bikin itu roda sepeda ya. Kan di roda sepeda itu ada bagian tengahnya namanya hub, terus ada jari-jarinya ya, namanya spoke, terus ada rimnya ya, ada peleknya. Nah, itu sedang belajar sebenarnya saya merangkai itu jadi sebuah roda. Tapi nggak bisa-bisa karena saya nggak praktek gitu ya. Begitu maksudnya. Ya, jadi kalau kalian ingin mencapai sebuah pencapaian yang tinggi dalam proses belajar, itu harus ada keterlibatan fisik dan mental. Terus, nah ini hal yang terpenting dalam mata kuliah ini adalah saya menerima kalian apa adanya. Jadi silakan kalian bisa mengeluarkan diri kalian sendiri apa adanya, nggak usah berpura-pura jadi orang lain, nggak usah berpura-pura jadi orang yang bahasa Jepangnya sempurna misalnya. Ya kalau beneran gitu nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi nggak usah inilah, biasa aja, silakan keluarkanlah kemampuan bahasa Jepang kalian apa adanya. Saya akan menerima itu. Tapi ini masalahnya nih, ini yang masalah yang pelik. Kadang ada mahasiswa yang justru tidak menerima dirinya apa adanya gitu. Pertanyaannya adalah apakah kalian bisa menerima diri kalian apa adanya? Gitu. Itu yang sering. Awalnya itu nih, slide ini ya, awalnya itu bagian bawah nggak ada. Tapi sekarang saya buat. Karena apa? Karena saya merasakan ada mahasiswa yang justru tidak bisa menerima kondisi dirinya apa adanya gitu. Ya, jadi dalam mata kuliah ini kalian bisa bebas jadi diri kalian sendiri, silakan. Ya, tanpa dihakimi oleh saya. Ya. Silakan ya. Begitu. Terus apa lagi? Oh iya. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Ada yang mau tanya? Atau berkomentar, silakan. Cek. Ya. Saya mau komentar. Tadi kan bilang kalau Google Translate atau aplikasi sejenis kan nggak membuat kita ini ya, Pak. Nggak membuat kita maju dalam suatu hal. Tapi kalau misalnya kayak ada kayak kosakata yang menurut kita baru gitu menurut kita, terus juga ada kalimat yang menurut kita asing dalam bahasa Jepang, itu kira-kira Google Translate itu bisa membantu kita nggak sih? Ya bisa. Pada tahap tertentu bisa. Tapi masalahnya Google Translate itu bukan kamus. Ya. Kadang ada ya hal-hal yang ketika kita terjemahkan pakai Google Translate itu beda dengan di kamus gitu. Masalahnya itu. Ya, sering juga ada yang komentar kayak gitu. Ada yang sering salah translate-annya. Iya, betul. Jadi Google ini juga kan belajar dia. AI-nya itu belajar kan ya. Nah, kalau Inggris Indonesia Inggris itu mungkin ya, saya pikir tingkat presisi hasil terjemahannya itu tinggi, lumayan bagus.
Kenapa begitu? Karena banyak orang yang kasih masukan ke Google, ke AI-nya. Ini loh yang kan kita kalau nerjemahin itu suka kasih ini kan, suka ada, apakah kamu mau kasih saran buat Google gitu kan, ada kan ya di hasil terjemahannya kan. Nah itu mungkin kalau Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, banyak yang kasih masukan ke Google, dan Inggris itu ya bahasa yang udah umum banget, yang udah apa namanya, betul ya, apa namanya, penelitian tentang bahasa Inggris juga udah maju ya, udah banyak sekali penelitian mengenai itu, dan Google-nya itu bisa belajar dari situ. Dan banyak yang istilahnya sumber-sumber dokumen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Jadi sumber belajar itu banyak inputnya gitu. Sementara kalau bahasa Jepang Indonesia, Indonesia Jepang itu Google masih belajar sama kayak kita. Oke, dia bisa sih nerjemahinnya bagus ya, kadang bagus, kadang gitu juga sih. Tapi ya apa namanya, kita juga perlu mencurigai dia gitu. Saya juga pakai, ya bukan berarti saya bilang Google Translate itu nggak baik, berarti saya nggak pakai. Enggak, saya pakai, tapi saya menggunakannya tidak sepenuhnya percaya aja gitu ya. Saya lihat lagi hasilnya, terus saya perbaiki, saya sesuaikan lagi gitu ya. Google Translate AI-nya itu belum bisa menangkap konteks-konteks dalam komunikasi kebahasaan yang kompleks gitu ya. Jadi dalam tahap tertentu itu bisa kalau buat senang-senang doang ya. Tapi untuk belajar menerjemahkan itu saya pikir nggak akan apa ya. Kalau buat nerjemahin ya senang-senang doang itu nggak apa-apa sih, misalnya misalnya mau cari gue udah bosan sama lu, mau putus aja, terjemahannya gimana bahasa Jepangnya ya misalnya gitu. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi untuk belajar menerjemahkan, mentranslate ya, mengalihkan kode dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, itu sulit untuk dijadikan patokan ya, karena Google sendiri baru belajar. Dan kadang kalau saya nerjemahin kata doang nih, itu juga ada yang beda gitu dari apa yang saya ketahui, misalnya dari kamus lain gitu ya. Seperti itu. Jadi boleh pakai, nggak apa-apa, tapi tidak mengandalkan. Nah ini yang sulit ya. Ketika kalian udah mepet nih, aduh, besok deadline-nya, gimana nih? Udah Google Translate aja semua gitu ya. Dan kadang saya juga nggak bisa ngelihat itu hasil terjemahan siapa gitu, entah translate atau orangnya gitu ya. Kadang saya nggak bisa membedakan, tapi kadang dapat juga sih apa ya, kadang saya sering pakai juga, jadi tahu gitu verba-verba yang biasanya apa namanya, ini bau-baunya Google Translate nih gitu ya. Itu dapat sih feelingnya ya kadang ya, kayak gitu. Jadi kalau buat nerjemahin senang-senang nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk yang serius, saya pikir lebih baik pakai kamus yang lain, kayak kalau saya pakai Weblio, ada Weblio namanya. Itu Jepang Inggris sih, Inggris Jepang ya, tapi reliable. Itu apa namanya, selama ini saya kerja nerjemahin juga pakai Weblio, dan di situ juga ada contoh penggunaannya, jadi nggak mengecewakan ya, nggak pernah dikecewakan sama Weblio. Kalau sama Google Translate ya tertolong juga sih, tapi nggak mengandalkan sepenuhnya. Pakai Jisho Sensei. Apa tuh? Oh, kamus aplikasi ya? Bukan di website juga. Oh, ada. Oke. Itu juga ya, silakan. Saya belum pernah pakai sih, nanti saya coba ya. Jisho. Oke. Terima kasih, Piwi. Ya, jadi dan kenapa saya tidak menyarankan kalian dalam belajar ya? Kalau misalnya kalian sudah punya kemampuan bahasa Jepang di mana kalian tuh bisa melakukan penyesuaian dengan konteks, itu oke pakai Google Translate. Tapi ketika kalian belum punya kemampuan menyesuaikan konteks, menyesuaikan tata bahasa, menyesuaikan hal-hal lain yang nggak bisa terbaca sama AI-nya Google, itu sulit buat belajar dari situ. Ya. Kayak kalian ini, misalnya mau ngedate nih, Giri mau ngedate sama siapa? Sama Tiwi misalnya. Terus Giri nggak punya mobil, aduh gimana dong, gue pengen nunjukin gue mewah nih gitu. Nyewa lah Giri rental mobil yang besar tuh, yang apa tuh mereknya, yang keren lah pokoknya gitu ya.
terus menunjukkan itu, halo, om, tante, aku ini Gary mau ngajak Tiwi main gitu ya. Wah, terus orang tua Tiwi ngeliat, wow, itu mobilnya gitu ya. Tapi itu bukan punya Gary gitu. Ya, jadi itu sama seperti ketika kalian mengerjakan tugas pakai Google Translate, memperlihatkan ke saya, wow, bahasa Jepangnya bagus, tapi itu bukan kalian. Ya, sama kayak bikinin pacar masakan gitu misalnya. Ini aku buat masakan, padahal pesen di GoFood gitu kan. Itu bukan kalian. Gitu. Ya, jadi kan dan kalian nggak punya kemampuan memproduksi itu makanan itu, ya nggak? Ketika membawa makanan terus bikin dong, ini ada bahan-bahannya, nah kelimpungan deh. Ya, jadi marilah ya kita berusaha seadanya, nggak apa-apa. Kalian di mata kuliah ini nggak akan dimarahin karena hasil terjemahannya jelek, nggak akan. Kita akan ngobrol mana nih yang paling oke nih gitu. Kayak gini oke nggak nih terjemahannya gitu ya. Jadi nggak perlu punya kekhawatiran bahasa Jepangnya akan dibully di sini gitu. Ya enggak, insya Allah. Silakan kalian keluarkanlah bahasa Jepang kalian apa adanya. Kemampuan kalian berangkat dari mana? Dari situlah berangkat. Kita usahakan supaya kita bekerja sama supaya kalian bisa mencapai, bisa memperbaiki, bisa mengubah kondisi dari yang tadinya punya banyak kekhawatiran itu paling nggak bisa jadi minim gitu. Ya, jadi yang namanya merdeka dalam belajar itu ya, yang dibilangin sama Mas Menteri itu ya benar. Kalian tuh harus merdeka, harus nggak terikat sama yang umum-umum gitu. Saya juga nggak mau mengikat diri saya dengan mengikat diri dengan misalnya nggak on cam berarti nggak hadir gitu kan. Tapi ya sulit untuk mengubah mindset itu, ya nggak? Kan jadi suzon misalnya Gary Bali ada nggak sih di situ sebenarnya kan kita nggak tahu. Ya, makanya kita harus berusaha ya, masih sama-sama ya bekerja sama ya. Supaya kita tidak bisa memberikan supaya apa tadi itu dah oke. Ya kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Terima kasih Sensei. Ya sama-sama. Ada lagi silakan. Nggak ada nih. Tanya apa aja boleh, nggak berkaitan sama pelajaran juga boleh. Oh ya, hari ini saya baru ngeluarin posting baru di sosmed jurusan. Ada yang udah lihat? Belum saya. Ya. Dilihat ya nanti ya, di subscribe ya. Subscribe apa di follow? Di follow. Saya mau nanya. Silakan, Shelly ya. Oke. Iya. Saya kan tadi tentang tugas itu. Jadi nanti kerjakannya itu jadi tugas kayak PR atau kita kerjakan sama-sama di Zoom? Oh, enggak di Zoom, nanti kerjain sendiri-sendiri di rumah. Oh. Di tempat kalian maksudnya, bukan di rumah. Ya, enggak di Zoom bareng-bareng gitu dengerin gitu, enggak. Alhamdulillah. Mau kayak gitu, apa sih? Jadi bisa dengerin berkali-kali. Iya kan, kalau di sini nggak mungkin dengerin berkali-kali terus saya puter-puter lagi, pusing. Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Saya pikir ya sama-sama. Kita semua punya kekhawatiran ya. Aduh gimana nih gitu, deg-degan gitu ya. Silakanlah diminimalisir kekhawatirannya. Sensei. Ya, silakan. Lain kalau misalkan kita aman gitu Sensei sebagai apa sih? Jadi kan mungkin saya kan mau coba menjadi penerjemah juga Sensei. Itu garis aman seorang penerjemah itu gimana sih Sensei gitu? Apa yang diperlukan oleh dia gitu? Kemampuan yang diperlukan sebagai penerjemah gitu. Garis aman. Nggak ada garis aman. Jadi gimana? Jadi setidaknya meskipun kan manusia kan memang apa sih melakukan kesalahan kan gitu. Jadi setidaknya pada saat kita mulai bekerja di dunia
di dunia kerjanya gitu, setidaknya meminimalisir kesalahannya itu, garis amannya itu gimana gitu? Garis amannya ya, oke. Ya sebenarnya nggak ada. Semua pasti beresiko ya, interpretasi orang itu pasti ada sesuatu yang masuk di situ gitu, entah subjektivitasnya, entah secuil, entah apa gitu ya. Itu sulit untuk menyatakan bahwa ya ada garis amannya Fajrul, garis amannya adalah begini. Susah untuk menyatakan itu. Karena sejauh ini saya juga nerjemahin nggak pernah dapat feedback gitu. Saya dapat kerjaan misalnya ya, terus saya nerjemahin, oh kelihatannya oke, ya udah gitu. Cuman gitu doang, terus dapat transfer, yay saya beli motor baru gitu. Tapi nggak gitu juga. Nggak ada yang kasih feedback ke saya ya nggak. Klien tuh nggak ngomong gitu loh. Ini terjemahan lu jelek banget sih. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nggak ada yang nanya gitu. Jadi kalau mau aman, pertama gini. Yang pertama yang selalu saya tekankan, saya selalu tekan gitu, adalah memperkuat proses research. Udah keren belum ngomongnya? Research. Kalau kita bersaing dengan kemampuan bahasa Jepang ya itu susah karena ada orang-orang yang punya kemampuan bahasa Jepang yang udah ya di atas awan gitu ya. Nah, tapi kalau research itu siapapun bisa melakukan. Kita bisa memperkuat diri di bagian itu. Maksudnya research itu seperti apa? Maksudnya ketika kita menerjemahkan, kita mencari tahu yang mengenai tentang apa yang sedang kita terjemahkan. Misalnya dulu saya pernah nerjemahin tentang tanaman itu, blueberry ya. Alhamdulillah dapat kerjaan itu pernah ya. Saya sama sekali nggak tahu tentang pertanian, perkebunan gitu ya. Ya, apa yang saya lakukan adalah mencari tahu mengenai blueberry itu budidaya kayak gimana sih, apa sih kata-katanya, nah dari situ. Ya, jadi semakin banyak waktu dan tenaga yang kalian bisa sisihkan untuk research itu, semakin presisi. Dan dari situ resiko disalahpahami juga menjadi minim gitu. Gitu kali Fajrul. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Ya, dia mah Fajrulnya kemana tuh? Saya mau ngomong pengalaman. Silakan. Boleh? Boleh. Iya, jadi saya kan pernah beberapa kali menginterpretasikan langsung. Terus tadi ada pertanyaan dari, sorry lupa nama siapa yang nanya. Tadi juga harusnya saya bilang, memang persiapan yang penting. Nah, kalau butuh, bikin aja dulu naskahnya. Jadi, kalau misalkan dia mau bahas kayak sebuah ceramah gitu ya, terus kita mau interpretasi langsung, itu mending kita dengar ceritanya mereka dan bikin dulu teksnya, terus ada perbedaan nambah-nambahin gitu langsung. Itu menurut cara aman buat terjemahkan langsung gitu. Oke. Teroki ya betul ya. Jadi kadang dari pengalaman saya juga gitu, ada klien yang ngasih dulu kisi-kisinya ya. Entah ngasih naskahnya, entah ngasih pengetahuan mengenai apa yang akan diterjemahkan, ya itu menguntungkan sih ya kalau begitu. Tapi ada juga klien yang nggak begitu. Ya. Seperti itu. Fajrul. Ya, dia mah tabrak lari ini namanya. Fajrul. Korban tabrak lari kita, Teruki sama saya. Silakan. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Ya, terus yang lain ya, saya tahu kita semua tuh nggak sama. Teruki punya pengalaman sendiri, Fajrul punya pengalaman sendiri, Garibaldi punya pengalaman sendiri, Tiwi punya pengalaman sendiri, semua punya pengalaman sendiri. Dan itu semua pengalamannya nggak sama, ya. Nah, di sini kita bisa saling berbagi supaya kita bisa dapat ya pengalaman itu, ya, supaya bisa saling memperkaya gitu. Kalau misalnya merasa nggak mampu, ya, nggak usah banyak khawatir, ya silakan berusaha dari poin di mana kalian memulai perkuliahan ini. Nggak apa-apa, nggak akan ada yang membuli
Dan nilai juga bukan berdasarkan hasil terjemahannya, ingat ya. Tapi usaha sejauh mana kalian lakukan untuk mengerjakan itu. Gitu. Kayak gitu. Silakan yang lain, ada yang mau tanya? Di luar konteks kuliah juga boleh, silakan. Jadi, boleh nanya lagi ya? Boleh. Kadang apa ya, saya merasa kayak kalau belajar nih, ada saatnya saya konsisten, ada saatnya tuh kayak ini menjaga konsisten ini yang menurut saya susah. Menjaga apa, tetap di track, on track gitu. Yeah. Kadang ada suatu kendala yang buat kita jadi apa ya, jatuh lah istilahnya. Jadi itu yang menurut saya itu kayak apa ya, belajar itu mempertahankannya yang susah. Betul. Daripada meningkat itu mempertahankannya itu susah. Ya. Setuju, bisa setuju gitu. Ya, setuju Sensei. I feel you. Ya, ada lagi, Gary? Oh, ya itu maksudnya. Itu aja. Bertanyanya apa? Gimana ya caranya bisa konsisten gitu? Itu menurut saya itu pertanyaannya. Oke, makasih Gary sudah cerita ya insecurity-nya. Saya bisa merasakan juga. Supaya bisa menjaga konsistensi, menurut saya salah satu caranya adalah mengubah kuantitas ya, kualitas dari proses pembelajarannya. Kalau misalnya kadang saya juga sama sih sama Gary ya, sulit mempertahankan motivasi ya. Jadi yang saya lakukan adalah menambah, mengurangi gitu ya. Kalau hari ini cuman bisanya 5 doang, udah susah payah nih 5 doang bisanya, ya udah 5 aja dulu, ya udah, dan tidak merasa bersalah dengan hal itu gitu. Ya santai aja, terus nanti besoknya kan beda lagi kan kondisi badan kita ya. Kan banyak faktornya ya yang kayak gitu. Jadi yang bikin kita nggak bisa maju itu banyak faktornya, bukan hanya dari diri sendiri ada, tapi ada juga faktor yang lain dan banyak itu ya. Kadang kan kita ngerasa dulu misalnya baru belajar bahasa Jepang udah setahun lebih tapi nggak bisa ngomong. Kenapa ya? Kayaknya kurang belajar deh gitu. Ada yang merasa gitu? Semua? Nggak merasa gitu? Selalu. Selalu. Iya. Itu sebenarnya faktornya banyak dan itu bukan nggak berasal dari diri kalian aja. Kan namanya pengetahuan dan kemampuan itu dua hal yang berbeda. Tapi kadang kita mikirnya itu sama gitu. Kita udah tahu berarti kita mampu gitu. Banyak yang berpikir seperti itu. Ya. Contohnya, buktinya kalian sendiri merasa ketika sudah belajar tapi merasa nggak punya kemampuan gitu. Ya, itu buktinya. Dan saya bisa buktikan bahwa itu perasaan kalian itu ya, perasaan bersalah terhadap kayaknya gue kurang belajar itu salah gitu. Perasaan yang tidak semestinya ada. Karena apa? Karena pengetahuan dan kemampuan itu beda. Ketika kalian sudah memiliki pengetahuan bahasa, kalian kan punya pengetahuan tentang tata bahasa. Ini kalau oishi bentuk negatifnya oishikunai. Kalau lampau oishikuna kata gitu. Itu punya pengetahuan kayak gitu. Tapi ketika kita ngobrol, kenapa itu nggak keluar? Ya kan? Pernah ngerasain momen itu? Selalu Sensei. Ya. Pernah Sensei. Itu kan, ya itu karena pengetahuan yang kalian punya itu belum diberdayakan. Ya. Supaya pengetahuan itu bisa menjadi kemampuan, itu kalian harus memberdayakan pengetahuan yang ada di dalam diri kalian itu. Sama kayak belajar masak, kayak tadi yang saya bilang. Kalian tahu resepnya dari Cookpad, dari YouTube ya. Terus berdayakanlah pengetahuan tadi dengan cara melatih itu. Cara bikin langsung, melibatkan fisik dan mental kalian, bikinlah masakan itu. Ya. Nanti setelah pengetahuannya diberdayakan dengan praktek, itu nanti sedikit-sedikit demi sedikit akan menjadi sebuah kemampuan. Gitu. Jadi dan ini satu lagi ya. Ketika belajar bahasa asing,
sama sebenarnya prosesnya sama dengan ketika waktu kita kecil kita belajar bahasa Indonesia gitu. Kita tuh punya momen di mana kita tuh banyak menyerap input dan ya mungkin berkaitan dengan perkembangan otot juga sih, otot ini jadi nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi ketika kita bayi, kita juga punya momen di mana kita tuh banyak menyerap input dan lama nggak ngomong gitu loh. Dan bisa komunikasi itu ya baru umur berapa? 2, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Karena kita tuh memang punya momen di mana kita tuh harus banyak menyerap input dulu. Ya. Jadi ada momen seperti itu, tapi di dunia pendidikan kita nggak bisa cuma diem aja kan. Di Kaiwa kita disuruh ngomong gitu kan. Di Sakubung kita disuruh nulis gitu pakai bahasa Jepang, kita harus mengeluarkan output gitu kan. Padahal kita pengennya dengerin dulu inputnya yang banyak gitu. Nah, disitulah mulai terjadi konflik-konflik tadi, ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak apa. Padahal memang ya udah nggak apa-apa, memang lagi masa berkembangnya gitu, bisa banyak bikin salah, banyak justru kalau nggak bikin salah itu nggak natural, nggak alami gitu. Kan nggak mungkin baru belajar setahun terus langsung domo konnichiwa kyou wa pasokon ni tsuite ohanashi shitai to omoimasu, misalnya bisa langsung gitu. Ya kalau cuman ngapalin doang sih bisa, cuman kalau dari dalam itu kan sulit juga gitu, malah justru nggak natural gitu. Misalnya ada bayi umur 2 tahun gitu, "Bapak, Ibu, hari ini aku mau bicara. Aku pampersnya kayaknya udah penuh deh, bisa nggak digantiin?" Kalau mau bayi ngomong kayak gitu kan kaget juga kita. Nggak natural kan? Memang ada momennya gitu loh. Ketika kalian tuh nggak bisa mengeluarkan output gitu. Memang waktunya mendengarkan input dulu, memasukkan. Makanya kalau di awal-awal belajar itu memperkuat gimana caranya supaya bisa mendapatkan input lebih baik gitu. Ya, belajar baca duluin itu sambil dengerin gitu apa gitu, nggak apa-apa, silakan. Jadi memang ada momennya kayak gitu dan kalian tidak usah merasakan menyalahkan diri sendiri karena memang ada momennya. Ya, dan faktor yang bikin kalian misalnya bisa ngomong bahasa Jepang dan kenapa saya nggak bisa ngomong bahasa Jepang, itu faktornya banyak banget, bukan dari diri kita sendiri aja gitu. Ya, tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Itu aja sih. Oh, motivasi. Iya. Ya, jadi buat bisa konsisten gitu. Ya, nggak usah nggak usah kalau ada momen-momen di mana motivasinya lagi jelek, ya udah biarin aja, masukin dulu aja ke dalam laci, simpen dulu, nanti dibuka lagi kapan-kapan gitu. Ya, atau ya kalau saya dikurangi, tambahi kuantitasnya, kualitasnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, semoga bisa membantu. Ada lagi? Iya, makasih sama-sama, Gary. Ada lagi? Kayaknya waktunya udah habis ya. Sampai jam berapa sih? Jam 4.40 kalau Iya nggak ya, salah. oke. Ya, 10 baik. menit lagi. Ya, jadi hari ini itu dulu ya dari saya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Sebenarnya saya ada kuis sih sebenarnya. Mau coba nggak? Ya, Biasanya apa tuh? Kuisis. Tapi ini kuisisnya cuma buat main-main doang ya, jangan terlalu serius ya. Coba ya, kita lihat. Kita coba ya, silakan akses. Go. Oh. Silakan. Ada di itu ya. Bisa nggak? Kayaknya bisa, Sensei. Bisa ya? Oke, sudah ada bergabung 3 nih. Alif ada 4, 5, 6, 7, 8, oke, 10, 11,
Ya. Ada lagi? Saya belum masuk sensei. Udah masuk tuh. Masuk. Wey, banyak 18. Oke. Ada lagi? Kita mulai ya. Semoga ini udah final. Oh, ada lagi. Kadang koneksinya juga sih ini masalahnya. Oke. Oke, kita coba ya. Sensei, ini tulis tanggapan apa Sensei? Kenapa? Sebentar. Tulis apa? Kenapa? Nulis tanggapan apa Sensei? Tanggapan? Apa tuh? Diartiin bukan? Oh iya, diartiin itu. Oh, diartiin. Sorry. Sensei, ini satu saya nggak tahu typo apa bukan. Apa tuh? Itu tolong jadi tolong. Enggak sengaja itu emang. Bukan typo ya. Udah semua? Belum ya? Ada yang belum? Ada. Jangan terlalu serius ya, santai aja. Saya juga bikinnya ini enggak ini kok. Kok saya milih ini disalahin? Nah, santai aja.
Ntar kita ngobrol lagi ya tentang ini hasilnya. Masih ada yang ngerjain ya? Itu Muhammad Sergi masih kayaknya. Masih ya. Sergi. Oh, masih banyak. Ayo, go. Memang ya hari ya. Ya, kita tunggu dulu teman-temannya. Oh, udah. Sip. Berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Go. Sip. Oke, mantap. UTS-nya kayak gini aja kali ya. Seru. Oke. Ya, oke. Sip. Oke, sip. Ya. Oke, saya stop kali ya. Waktunya juga udah ini, sorry. Kita stop dulu. End. Iya, oke. Gimana perasaannya? Ada perasaan kesal? Panik Sensei. Saya pengen tahu salahnya di mana, udah itu doang sih kalau saya. Akhir Iya nggak bisa kerjain. nggak bisa tahu betul atau salahnya. Iya. Kalau saya salah tuh ngerti yang mana. Saya nggak tahu saya salah yang mana. Ya. Nomor 10 semua salah. Salah 4 saya. Iya. Santai. Ini nggak saya ini ya, bukan masukin nilai. Saya juga bikinnya ngasal ini. Sorry. Nanti kita kapan-kapan bahas ya, mungkin minggu depan kali ya. Oke, oh ya, nanti saya bikin tugasnya di GCR ya. Nanti silakan untuk sampai minggu depan. Tugasnya seperti apa, itu kalian lihat di GCR, mungkin nanti 1 jam lagi kali ya. Tapi santai aja tugasnya, bukan tugas yang berat ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya atau berkomentar dulu? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, hari ini sampai di sini. Ya, hari ini sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsuka sama des. Bye-bye. Iya, arigatou gozaimasu. Ya, makasih banyak. Terima kasih Mas Sensei. Hai, otsuka sama deshita.